Oke sobat, balik lagi di Dennis Channel. Oke guys, jadi di video kali ini saya sama Bli Putu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua yang kalian sudah tanyakan kepada saya kemarin di Instagram. Kayak jawab pertanyaannya ada yang ngawur-ngawur kayaknya. Berapa pertanyaan tuh bro? Ada 11 pertanyaan ini Bli. 11 pertanyaan, wih banyak juga ya. Oke, sebelum kita lanjut, silakan kalian klik tombol like, comment, subscribe, oke? Subscribe langsung. Subscribe. Ya. Oke, kita langsung saja ya Bli ya ke pertanyaannya ya Bli ya. Ini ada dari Chris_XX. Bli, gimana caranya pendaftaran ke MasterChef Indonesia? Pendaftaran MasterChef Indonesia ya, karena sekarang ini kan jadi banyak banget yang nanya sih sebenarnya. Itu cara untuk daftar MasterChef Indonesia ada di channelku ya. Ada di channelku. Gimana caranya? Tapi itu cara lama ya. Gila aku bilang cara lama ya. Soalnya di tahun 2020 dan 2021 atau MasterChef Indonesia Season 7 dan MasterChef Indonesia Season 8 itu caranya mereka tuh buat video. Kalau zaman-zamannya aku dulu itu enggak, mereka tuh MasterChef tuh datang ke daerah kita masing-masing. Kita dites ya, kita bisa masak apa enggak. Ditanya banyak banget tentang bahan dan lain-lain. Habis itu baru kita audisi, ini namanya audisi nasional. Baru habis audisi nasional, baru kita audisi namanya bootcamp. Itu pengenalan basic, baru kita masuk galeri MasterChef Indonesia. Itu aja sih. Kalau sekarang kan enggak, kita harus buat video dulu, durasi 5 menit, upload di RCTI Plus kayak gitu kan. Jadi gitu kayaknya guys. Jadi setiap tahun tuh berbeda-beda. Ukurannya. Kita bisa coba ditonton ke channel YouTube-nya. Ya. Apa namanya Bli? Putu Food Channel. Oh, Putu Channel, atau nanti bisa aku upload mungkin di Instagram aku, kan aku juga bakal bikin podcast ya tentang itu. Bli, ini ada dari Kadek Karisma. Bli, ikan asane po ajak Chef Renata Bli. Oke, Pak aja saya Renata, gimana ya dia bilang? Ya senang, bangga, bahagia gitu, karena dulu kita cuma bisa nonton di TV ya. Terus tiba-tiba kita bisa dekat sama dia, bisa dapat masukan yang banyak dari dia. Sampai sekarang kita masih kayak komunikasi seperti itu, dan ternyata mereka tuh baik semuanya kan gitu. Dan kita juga nggak pernah nyangka seperti itu gitu loh. Jadi kayak senang ya, tentunya kalau dibilang rasanya gimana, senang gitu. Senang dan nggak nyangka banget bisa dekat sama orang-orang seperti itu. Itu sih. Terus dari siapa lagi nih? Ini ada dari Sumarayasa. Bli Putu, apa motivasi buat YouTuber pemula? Motivasi ya. Oke. Gini, YouTuber ya, banyak banget sekarang YouTuber yang udah naik daun ya, banyak banget. Ada YouTuber dari segala jenis macam konten ya. Di Bali aja kita punya YouTuber yang bilang memang besar banget ya, yang udah 15 juta subscriber kayak gitu, kayak cuma Pros Diamond kayak gitu ya. Pros Diamond ya, banyak juga kayak Yudi Sardana dan lain-lain, Putu Bagiana, banyak lah YouTuber yang udah besar ya. Tapi motivasi untuk YouTuber ya, tetap berkarya intinya ya. Tetap berkarya, upload YouTube setiap hari ya. Karena upload setiap hari juga mempengaruhi tentang algoritma kita ya, algoritma YouTube ya. Makanya banyak banget sekarang YouTuber tuh yang asal bikin YouTube tapi nggak tahu namanya algoritma ya. Pelajarin dulu sama algoritma seperti apa, YouTube itu seperti apa gitu, baru kalian bisa bikin YouTube. Karena biar nggak kaget nantinya gitu loh. Udah bikin mati-matian kok nggak naik kayak gitu. Jadi kita pelajarin dulu algoritmanya seperti apa gitu. Dan intinya tetap berkarya, jangan pernah bosan ya. Jangan pernah bosan berkarya. Karya apapun itu ya, yang penting upload di YouTube ya, dan bikin karya sebagus mungkin. Dan intinya bikin YouTube jangan cari duitnya dulu, tapi cari karyanya dulu. Kalau karyanya kita udah bagus ya, karyanya kita udah bagus, kalau karyanya kita udah memang benar-benar karyanya kita tuh benar-benar diakui dan wah ini layak untuk diperduitkan gitu loh. Itu baru kita duit tuh istilahnya duit yang kita dapat dari YouTube itu sebenarnya nilai plus buat kita gitu loh. Jadi kita berkarya aja dulu lah intinya.
gitu. Jadi gitu katanya guys, tetap berkarya ya Tetap Bli ya. berkarya, karena tanpa karya kalau jadi YouTuber tanpa karya itu sama dengan bohong ya, nggak ada karya juga. Nggak bisa juga naik ya Bli ya. Betul, konsisten juga sama namanya channel. Sekarang udah channelnya kuliner, jangan bikin kuliner channel yang tentang properti, jangan. Ya, udah jauh kali melenceng gitu ya. Kalau mau bikin channel prank tapi channelnya kuliner bisa aja gitu, tapi pranknya ya mengarah ke kuliner. Gitu katanya guys. Oke Bli, ini ada dari Rama_20_. Bli, gimana tanggapan orang tua Bli bisa masuk MasterChef? Tanggapan orang tua bisa masuk MasterChef ya. Jadi waktu bikin MasterChef itu banyak banget cerita yang dibalik itu ya. Jadi awal mula aku iseng banget tuh daftar MasterChef ya, iseng-iseng aja gitu. Jujurnya dulu tuh cuma nonton sekilas-sekilas aja ya di YouTube apa di TV. Di gitu. TV. Nah setelah itu akhirnya aku bikin lah ada maksudnya bukan tawaran tapi lowongan di MasterChef kayak gitu. Aku masukin CV waktu itu ke MasterChef Indonesia kan. Nah akhirnya waktu itu diterima juga dan dipanggil untuk audisi daerah waktu itu. Tapi dan dibalik itu waktu aku lulus MasterChef Indonesia di Bali untuk ikut audisi nasional waktu itu, aku juga waktu itu lulus di 3 negara ya, waktu itu Kuwait, Dubai, dan Maldives waktu itu. Waktu itu aku memang pingin nyari kerja tapi kerjanya biar di darat dan memang di dunia kuliner, memang di kitchen gitu. Keterima di sana, aku antara milih MasterChef, kerja di Kuwait atau kerja di Dubai atau di Maldives waktu itu. Nah, akhirnya orang tua bilang pengalaman kalau untuk ke MasterChef itu cuma datang sekali dan nggak pernah datang 2 kali gitu. Dan akhirnya aku disuruh untuk ikut MasterChef, ya udah ikut MasterChef waktu itu dan benar-benar pengalaman pertama kali masak di depan kamera dan lain-lain, dan orang tua tuh bangga ngeliat anaknya ada di TV waktu itu gitu. Dan waktu aku pulang juga, dan bener jujur waktu itu aku takut gitu loh, membuat orang tua tuh kecewa. Kenapa aku hanya bisa sampai di top 9, padahal aku janji sama kalian lah intinya ya, sama kalian, sama orang-orang dan sama teman-teman, aku bakal bawa pulang lah MasterChef. Dan akhirnya nggak bisa bawa pulang, dan aku berhenti di top 9. Tapi aku udah merasa bangga karena satu-satunya kontestan dari Bali dan satu-satunya peserta dari Bali yang bisa masuk di top 9 MasterChef Indonesia pada waktu itu. Dan diapresiasi juga sama 3 juri, dan banyak juga masyarakat Bali yang udah nge-DM aku yang tentang merasa bangga lah gitu sebenarnya. Dari sana sih orang tua juga ikut merasa senang gitu dan ikut merasa bangga gitu. Itu sih. Itu katanya guys, mantap sekali Bli Putu ini ya. Oke Bli, kita lanjut aja ya Bli lagi ya. Ini ada dari Dewa URSMT. Bli Putu jualan sate di daerah Batu Bulan ya. Iya, bukan cuma sate sih sebenarnya ya, bukan cuma sate, tapi kita di sini lagi ngadain best sellernya itu sate dan beberapa jenis makanan lain ya. Kenapa best sellernya sate? Karena ini sebenarnya ngangkat nama desa ya. Jadi di desaku tuh ada namanya Sate Deng-Deng gitu. Nah, dan itu aku pingin jual kembali dan kombinasi dengan bumbu-bumbu lain gitu. Itu yang sebenarnya terjadi sih. Yuk, yang mau mampir ke tongkrongannya Bli Putus di daerah mana Bli? Ada di daerah Batu Bulan ya, Jalan Raya Batu Bulan nomor 51 Gianyar Bali ya. Atau enggak paling gampang tuh searching aja di Maps ya. Itu namanya Warung Kyukul atau bukan parkiran sih, Barong dan Sila Budaya. Itu lebih gampang banget ya. Gaskan bro. Dan ini ada dari D.ira__. Bli Putu kasih tip dong biar masakan enak. Tips masakan enak? Iya. Apa ya? Intinya tahu, yang pertama yang paling penting adalah tahu sifat bahan ya. Sifat bahan baku. Contohnya kalau misalnya kita masak strawberry jadiin saus, strawberry rasanya asam, kita nggak mungkin bikin saus cuma rasanya asam aja. Kita butuh banyak herb, misalnya contohnya bisa tambahin cabai, berasa pedas sedikit gitu. Terus yang kedua adalah umami ya. Umami itu
kadar gurih atau dari banyak banget ya, bisa dari ikan laut ya, rumput laut, atau dari, kalau ambil istilah paling gampangnya micin lah ya. Micin lah ya, umami. Oke, itu bisa dapat. Tapi bisa, kalau kalian nggak suka micin, bisa pakai umami yang kayak gimana ya bilangnya, yang fresh gitu loh. Bisa kalian pakai rumput laut atau enggak dari hewani-hewani yang lain gitu. Kayak tulang juga bisa kalian open tulangnya, jadiin dia bubuk, bisa menjadi micin gitu. Jadi alami lah gitu. Dan kalau masak enak itu juga tergantung selera masing-masing orang ya. Ada orang yang bilang kalau masak enak tuh di nasi goreng si A enak, ada juga yang bilang nasi goreng si B itu enak gitu. Itu tergantung lidah kalian masing-masing juga. Tergantung seleranya masing-masing. Oke, kita lanjut. Ini ada dari Rizky Febrian _ Beli Putu kan dari Bali. Kalau ikut lomba masak, apakah mau memperkenalkan masakan Bali ke juri? Oke. Itu adalah pertanyaan yang bagus banget ya menurut aku ya. Karena apa? Satu, 10 episode aku di MasterChef Indonesia season 6 kemarin ya. Dan itu benar-benar aku membawa masakan Bali, dan aku mau masak masakan lain, dan aku benar-benar masak masakan Bali. Karena apa? Aku punya visi misi di mana aku bakal memperkenalkan masak daerahku. Ini loh masakan Bali yang sebenarnya, bukan hanya ayam betutu, bukan hanya babi guling yang mereka tahu, ya kan? Tapi Bali itu masih banyak banget masak-masakan yang lain. Contohnya lawarnya ada banyak jenisnya kan. Contohnya ada lawar plek, lawar kelungah, lawar pisang batu dan lain-lain ya kan. Terus ada juga contohnya bujair nyat-nyat, yang itu yang mereka tuh belum banyak yang tahu gitu. Sekarang kita bikin menunya seperti itu, dan kita memperkenalkan di juri, ini loh masakan Bali yang sebenarnya itu. Dan aku juga pingin, makanya kemarin 10 episode khusus aku masak masakan Bali. Bukannya aku gak bisa western ya kemarin, tapi aku memang khusus untuk masakan Bali 10 episode. Setelah 10 episode baru aku mulai kombinasi lagi yang lain, aku masak masakan western, aku masak masakan yang lain. Oh, jadi gitu katanya guys. Dan ini ada juga dari Pratama A01. Beli engken asane di bentak Chef Juna. Sedih pasti sedih ya, karena gimana ya bilangnya, sedih tapi bentakan itu sebagai acuan buat kita bahwa kita tuh salah gitu loh. Kalau kita benar, kita nggak mungkin bentak gitu untuk aja membenahi diri ya. Yeah. Jadi kita kalau aku tuh jadikan bentakan itu, marahan itu sebagai acuan buat kita benahkan diri kita biar setiap episode itu semakin bagus. Makanya kemarin aku pulang, juri bilang di antara kontestan yang lain, kamu adalah satu-satunya kontestan yang ada di MasterChef yang bisa perubahan kamu yang paling tinggi banget. Jadi setiap hari itu kita berkembang gitu loh. Jangan kita cuma bisa itu-ituan aja gitu loh istilahnya. Sungguh mantap sekali Beli Putunya guys. Kita lanjut lagi ya Beli ya. Yuk. Ini ada dari Diana Putra 60. Beli, kalau beli masak, airnya dicuci dulu apa langsung masak? Ini pertanyaan yang paling kocak ini. Airnya dicuci dulu gitu. Airnya Beli, kalau masak airnya dicuci apa langsung dimasak? Airnya dicuci. Ya, airnya. Oh ya, pakai air sabun masaknya ya. Pakai air sabun katanya. Itu keren sih pertanyaannya. Pakai air sabun biasanya masaknya biar bakteria juga hilang ya. Termasuk kita juga hilang gitu. Mati jadinya guys. Oke, lanjut lagi Beli. Ini ada dari Wahyu Andini _. Aku mau bertanya nih sama Beli Putu. Kesan pertama masuk MasterChef gimana Beli? Kesan pertama, nggak nyangka. Intinya nggak nyangka kenapa? Kita dulu yang nontonnya cuma di TV, di YouTube, dan tiba-tiba bisa nonton, bisa ada di posisi mereka gitu loh. Yang dulunya kita ngelihat di TV, wih gampang banget nih kayak gini, aku juga bisa. Tahu-taunya sampai di sana kita kalang kabut juga. Dan bukan capek ya gimana ya, ngerasain wah ternyata sulit juga loh di kompetisi ini, nggak sesuai dengan bayangan kita gitu. Dan kedua, pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan ya, seumur hidup, soalnya sekali dalam seumur hidup. Terus ketiga, pengalaman dari teman-teman tuh kita udah anggap kayak keluarga semua, dan benar-benar seru gitu loh.
Terus keempat juga pengalaman dimana yang dulunya nggak nyangka bisa dikenal banyak orang, sekarang dikenal banyak orang ya. Karena dari dulu tuh pingin banget sebenarnya, pingin jadi artis gitu. Pingin dikenal banyak orang. Ya, padahal bukan pingin jadi artis itu misalnya, pingin dikenal banyak, bukan pingin jadi artis, pingin dikenal banyak orang, tapi dengan basic sendiri gitu loh. Dalam artian aku gak bisa nyanyi, aku gak bisa acting, apa men yang bisa aku lakukan nih gitu. Itu aku suka masak nih, aku pingin jadi celebrity chef gitu loh. Ya kan? Ya udah, kita gimana caranya kita bisa jadi celebrity chef gitu. Dan akhirnya sekarang terwujud, itu udah suatu hal yang gak menyangka banget gitu. Mantap. Bukan sebagai celebrity chef sih sebenarnya. Ya, intinya chef yang dikenal banyak orang gitu loh. Itu yang bikin bangga sendiri sih gitu. Oke Bli, ini pertanyaan terakhir Bli. Dari Eni Dwi Payanti. Bli Putu, ajarin aku masak. Gampang. Nanti aku bikin cooking class deh, kalau kita cooking class ya di Warung Cukul ya. Tunggu aja di Instagram aku nanti. Update terus. Nah itu tadi guys, sudah dijawab sama Bli Putunya yang bertanya-tanya kemarin di Instagram aku. Sungguh mantap sekali ini Bli Putunya, bisa ke Master Chef ya Bli ya. Walaupun sampai di mana tuh? 9 besar. Oh 9 besar. Oke Bli, ada kata-kata motivasi buat anak muda sekarang nggak? Kata-kata motivasi ya. Apa ya? Kata-kata motivasi buat kalian di rumah ya. Intinya semangat terus, semangat berkarya dan semangat karya dan semangat untuk aktivitas setiap hari dan intinya. Terus yang kedua jadi diri sendiri ya. Jadi diri sendiri dan dalam artian tadi berkarya itu jangan berkarya yang hal negatif, tapi berkarya dengan hal yang positif gitu ya. Selalu membuat hal baru ya, hal baru yang positif ya, jangan yang negatif ya. Oke. Terus apa tadi aku bilang? Jadilah diri sendiri gitu. Jadi diri sendiri dalam artian misalnya tidak mengikut-ikut orang lain gitu. Contohnya banyak nih sekarang nih lagi tren-trennya ya, wih aku ngetren jadi YouTuber ya, aku tren jadi YouTuber semuanya ikut jadi YouTuber. Tapi setelah mengalami jadi YouTuber udah keluar modal banyak, udah keluar tenaga banyak, tenaga ekstra, terus capek bikin konten tapi nggak naik ya kan, bingung jadinya. Cari jati diri kalian tuh di mana ya. Kita berdoa juga ya, karena setiap apa yang kita lakuin nggak bakal bisa berhasil tanpa dukungan dalam doa dan tanpa dukungan orang tua. Nah jadi gitu katanya Bli Putunya guys, untuk motivasi. Oke guys, mungkin sekian video saya sama Bli Putu, sudah dijelaskan secara detail tadi yang bertanya-bertanya. Oke, mungkin sekian, jangan lupa like, comment, subscribe di bawah ini. Oke, See you next video. Bye bye.